Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mudzakkirah Alal Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, sampai halaman 6 ya. Kita sampai di halaman 6. Thariqatu ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Baca. Thariqatuhum isbatu أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تحريف ولا تكييف ولا تنفيذ. التحريف لغة التغيير واصطلاحا تغيير لفظ النفس أو معناه. Terus تغيير قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما من رفع الجلالة إلى نفسها ليكون التكليم من موسى إلى من الله. Terus ومثال تغيير معنى استواء الله على عرشه من علو والاستقرار إلى الإسبياء والملك yang tadi antu makna al-istiwa. Baik, barakallahu. Cukup. Beliau qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, thariqatu ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Metodenya ahli sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tariqatuhum, metodenya mereka adalah isbatu ma asbatahullahu li nafsihi, adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Ini kemarin juga sudah ya di Qaidul Musla. Fi kitabihi, baik itu ada di dalam kitab Allah atau ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan Nabi Muhammad rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, wala ta'til, tanpa ta'til, wala takif, tanpa takif, wala tamsil, dan juga tanpa tamsil. 4 ini. Ini rumus bagaimana cara memahami nama-nama dan sifat Allah. Menetapkannya berdasarkan nas kitabullah dan sunnah Rasulullah tanpa tahrif, ta'til, takif, tamsil. Sekarang kita lihat tahrif itu apa. Kata beliau, at-tahrifu lughatan, tahrif secara bahasa adalah at-taghyiru, mengubah. Jadi tahrif itu maksudnya mengubah. Yang dimaksud tanpa tahrif dalam nama-nama Allah itu apa? Wastilahan, secara istilah adalah taghyir bin nasi atau makna. Mengubah baik lafadz nasnya atau maknanya. Nah, ini nggak boleh di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Baik yang diubah itu teksnya atau yang diubah maknanya. Teksnya nggak diubah tapi maknanya diubah. Bagaimana contoh mengubah teks? Misalu taghyiril lafzi, contoh mengubah teks ayat atau teks hadis. Taghyiru qoulihi ta'ala, mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa takliman. Perhatikan lafaz Allahnya. Allahnya di sini rafa sebagai fa'il kan. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa takliman, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Min raf'il jalalati, dari merofakkan lafzul jalalah ila nasbiha, menjadi nasab. Kenapa diubah? Liyakuna taklimu, supaya taklim pembicaraan itu min Musa, dari Nabi Musa, la minallah, bukan dari Allah. Jadi Nabi Musa berbicara kepada Allah, bukan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Diubah teksnya.
Kemudian wa misalu taghyiril makna, contoh mengubah makna. Teksnya nggak diubah tapi maknanya diubah. Adalah taghyiru makna istiwa ilah, mengubah makna istiwa Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, di atas arsy-Nya, minal ulu. Makna istiwa bahasa itu ulu, istiqrar, ala, wartafa'a, wastaqarra. Tiga itu. Kita sudah pernah belajar ya di Faidul Musla. Ala itu artinya tinggi, ulu. Kemudian irtafa'a naik di atas, istaqarra itu artinya bersemayam. Tiga itu makna dari istiwa. Diubah ilal istilah, menjadi istilah. Istilah ya istaula itu, menguasai, wal mulk, dan merajai. Kenapa diubah maknanya? Liyantafi anhu maknal istiwa'il al hakiki, supaya menafikan dari Allah Subhanahu wa taala makna istiwa yang hakiki. Jadi mereka menolak makna istiwa, di atas, tinggi, kemudian bersemayam. Itu makna dari tahrif. Kemudian tarku. Inkaru. Kul. Jahmiyati. Lam yusbitu. Hayyun alimun. Kaifiyat. Muasilin. Nahuma. Dzikru sifati. Muqayyadatan. Bimumasilin. Tin. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau at-ta'til. Tahrif sudah, sekarang ta'til. Apa itu ta'til? Ini sering diulang-ulang ya. At-ta'tilu, ta'til lughatan secara bahasa, at-tarku, meninggalkan, wa tahliyatu, mengosongkan, mutlak, libur gitu ya. Jadi mengosongkan makna. Wastilahan, secara istilah adalah inkaru ma yajibu lillahi minal asma'i was sifati, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Itu secara istilah. Jadi secara bahasa gambarannya dia mengatakan sifat Allah. Nama Allah itu nggak punya sifat, ya. Atau tidak ada maknanya. Imma kulliyan, ada kalanya kulliyan secara keseluruhan, menolak nama dan sifat secara keseluruhan. Ketaktilil Jahmiyah, contohnya taktilnya Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu punya keyakinan Allah itu punya nama Al-Basir, tapi tanpa basor. Ya. Allah itu punya nama Maha Melihat, tapi tanpa penglihatan. Allah punya nama Maha Mendengar, tapi tanpa sama. Allah punya nama As-Sami', tapi tanpa As-Sama', tanpa pendengaran. Wah, itu taktilnya Jahmiyah seperti itu. Wa imma juz'iyan, ada kalanya di taktil itu yang ditolak itu adalah juz'iyan, sebagian saja, enggak secara keseluruhan. Ka taktilil asy'ariyati. Contohnya seperti taktilnya Asy'ariyah, alladzi yang mana lam yusbitu, mereka tidak menetapkan min sifatillah, dari sifat Allah Subhanahu wa taala, illa sab'a sifatin, kecuali 7 sifat saja. Majmu'atin fi qaulihi, yang terkumpul dalam firman, dalam perkataan mereka. Jadi Asy'ariyah itu mengatakan sifat Allah itu semua berkumpul pada 7 ini.
apa hayyun, alimun, qadirun, wal kalam, hidup, mengetahui, qadir, mampu, berbicara, iradatun, iradah, as-sam'u, mendengar, wal basar, melihat. Jadi semua nama-nama Allah itu nanti kembalinya kepada 7 sifat ini. Contohnya kayak misalkan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu iradatul in'am. Rahman nama Allah, tapi tidak punya sifat rahmah. Paham nggak? Allah punya sifat nama Ar-Rahman, tapi tidak punya sifat rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu, merahmat itu sifat manusia. Jadi mereka kembalikan kepada 7 ini. Iradah. Iradatul in'am. Menginginkan untuk memberikan nikmat. Nah, itu namanya ta'til. Mentaktil sebagian nama. Kemudian takyif dan tamsil. Nah, ini mirip-mirip nih, takyif dan tamsil. Wal farqu bainahuma, dan beda di antara kedua. Takyif, at-takyifu isbatu kaifiyatis sifat. Takyif adalah menentukan kaifiat, tata caranya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan yakul, contohnya seorang mengatakan istiwa Allahi ala arsyihi kaifiyatuhu kada wa kada. Istiwanya Allah di atas arsy itu caranya itu begini dan begini. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya menentukan kaifiyat. Kemudian wat tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil adalah isbatu mumasilin li syai'. Menetapkan keserupaan gitu, yang mirip terhadap sesuatu. Jadi menetapkan Allah itu punya serupa. Ka'an yakula, contohnya seseorang mengatakan yadullahi mislu yadil insan. Allah punya sifat yad, ya kan? Sifat apa namanya? Sifat zatiyah, ya, sifat zatiyah. Allah punya sifat yad, tangan. Tapi dia katakan mislu yadil insan, seperti tangannya manusia. Nah, sekarang apa bedanya antara takyif dengan tamsil? Wal farqu bainahuma. Bedanya antara takyif dan tamsil, anna tamsila, bahwa saya tamsil adalah dzikru sifati muqayyadatan bimuwasil. Menyebutkan sifat tapi diberi qayyid, diberi keterangan dengan mumathil, dengan sesuatu yang serupa. Jadi tamsil itu lebih dari takyif. Ya, tamsil itu lebih dari takyif. Takyif itu sudah sesat, tamsil itu lebih sesat, gitu. Lebih dari takyif. Sedangkan wat sedangkan takyif adalah dzikruha, menyebutkan tata cara sifat ghaira muqayyadatin bi, tapi tanpa diberi keterangan dengan mumasil, dengan yang diserupakan. Kemudian lanjutnya. Kufrun. Ahlu sunnati على ذلك وإثبات حقيقتها لله على وجهه اللائق به ذلك وجهين الأولى أن صرفها ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثاني أن صرفها إلى المجاز قول على الله لا وهو حرام. Baik, barakallahu. Kemudian kata beliau, hukmu hadil arba'ati al-mutaqaddimat. Hukum 4 hal yang tadi, menetapkan tahrif, semuanya haram karena sisi keharamannya berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa minha ma huwa kufrun. Di antara dari 4 tadi, takyif, tahrif, ta'til, takyif, tamsil, itu ada yang kekufuran au syirkun atau kesyirikan. Jadi ada yang sampai level kekufuran atau kesyirikan, ada yang bid'ah. Wa min thamma, dan oleh karena itu, kana ahlussunnati wal jamaah,
Ahlus sunnah wal jamaah itu mutabarriina, itu berlepas diri min jami'iha, dari semuanya, dari semuanya. Kemudian al wajibu fi nususil asma'i was sifat. Sekarang kita bahas yang wajib. Kalau tadi kan nggak boleh, kita tadi kan metodenya. Sekarang yang wajib bagaimana? Al wajib fi nususi al asma'i was sifat. Yang wajib dalam menyikapi teks nama-nama dan sifat Allah, al wajib, yang wajib adalah ijra'uha, melaksanakannya, menjalankannya ala dhahiriha, sesuai dengan teksnya. Sesuai dengan teksnya. Ala dhahiriha itu kemarin bagaimana? Makna yang muncul di benak, itulah yang kita tetapkan. Itu namanya ijra'uha ala dhahiriha. Sebagaimana di Qaidul Musla kemarin kan. Wasbatu haqiqatiha lillahi, dan menetapkan hakikat sifat tersebut. Sebagaimana tadi. Bagi Allah Subhanahu wa taala ala wajhil laiki bihi, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Wadzalika liwajhaini, dan hal tersebut liwajhaini, berdasarkan dua tinjauan. Kenapa harus seperti itu? Alasannya dua. Yang pertama, anna sarfaha an dzahiriha, bahwasanya memalingkan teks dari makna dzahir, makna yang langsung muncul di benak kemarin begitu ya. Itu adalah mukhalifun li thariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menyelisihi thariqahnya atau metodenya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washabihi, dan para sahabatnya. Karena nggak pernah ditemukan riwayat, teks, ataupun hadis, atau apapun yang menjelaskan bahwasanya Nabi pernah melakukan takwil, Nabi pernah melakukan tamsil, Nabi pernah melakukan takyif, Nabi pernah melakukan tahrif. Nggak ada. Yang kedua, anna sorfaha ilal majaz, bahwasanya memalingkan teks atau zahir teks kepada majaz, makna majaz. Itu qaulun 'ala Allahi bila ilmin, itu berkata tentang Allah tanpa ilmu, wa huwa haramun, dan itu haram. Jadi hukum asal semua teks itu sesuai dengan zahirnya, begitu kan? Kecuali ada dalil lain atau ada qarinah lain yang memalingkan kepada mana zahir. Kita sudah bahas itu ya di Qaidul Musla. Kemudian lanjutnya, tauqifiyatun muhkami min wajhin wa tauqifiyyu tawaqqafa nafyuhu nafyuhu wara'a dzalik. Qatiha. Wadihan. Wa aksuhu. Baik, barakallahu. Sekarang pertanyaan yang sering muncul kan, yang sering ditanyakan, ayat-ayat teks dan sifat itu ayat-ayat yang muhkam atau mutasyabih? Ayat-ayat sifat itu ayat-ayat tentang muhkam atau mutasyabih. Kata beliau, asma'ullahi wa sifatuhu tauqifiyat. Yang pertama, nama-nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa nanti? Kemudian wahiyya minal muhkami, dan teks-teks tentang nama dan sifat itu termasuk muhkam min wajhin, dari satu sisi, wa minal mutasyabihi min wajhin, dan termasuk sesuatu yang mutasyabih dari sisi yang lain. Asma'ullahi wa sifatuhu tauqifiyah. Nama-nama Allah dan sifat itu tauqifiyah. Tauqifi.
Apa itu tauqifi? Tauqifiyu ma tawaqqafa itsbatuhu wa awlihu 'alal kitabi was sunnah. Adalah sesuatu yang tawaqqaf, berhenti. Gak boleh, gak boleh jalan, gak boleh mundur, pokoknya berhenti. Apa yang berhenti? Itsbatuhu. Penetapannya au nafiyu atau penafiannya. Tergantung kepada Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kalau Alkitab dan As-Sunnah nggak ngomong apa-apa udah berhenti. Gitu maksudnya. Bihaitsu la yajuzu isbatuhu, yang mana tidak boleh untuk menetapkannya. Wala nafaknya illa bidalilin ilma, kecuali dengan dalil dari keduanya. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah nggak ngomong apa-apa udah berhenti. Kalau salil akli, dan tidak ada bagi akal fidzalika, dalam menetapkan atau menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu majalun. Dapatkan Ustaz, minta maaf. Saya Abu Ya'la. Abu Ya'la kawannya Ustaz Jabir. Oh, Masya Allah. Ya, Ustaz Jabir ya. Sini katanya. Ustaz siapa namanya? Wahyu. Ustaz Wahyu ya. Ustaz Wahyu. Nanti salam sama dia. Oh iya. Ini saya kebetulan mampir karena mau ngantar putri saya 3 ke Ustaz Abu Izi. Oh, Masya Allah. Di situ. Oh iya. Ustaz Wahyu ya. Iya. Insya Allah. Salam sama beliau. Iya, Abu Ya'la dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya, Kalimantan. Insya Allah. Salam buat Ustaz. Iya. Mari Ustaz Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada bagi akal dalam menetapkan nama sifat Allah majalun, ruang Allah. Jadi nggak ada ruang bagi akal. Nah, ini yang membedakan masdar talaki kita dengan Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu sebagian besarnya gitu berdasarkan akal, Lianahu syai'un wara'a dzalik, karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sesuatu yang dibalik itu. Artinya akal itu nggak bisa mencakupnya. Kemarin sudah kita bahas juga di Qawaidul Muslah. Kenapa akal nggak bisa mencakupnya? Karena kalau kita mau menetapkan sesuatu itu kan pertama harus lihat langsung, ya kan? Kita nggak bisa lihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan menetapkan yang serupa. Oh, kamu tahu ular nggak? Oh, nggak tahu. Ular itu panjang kayak ini ya. Kata-kata kayak ini kan diserupakan dengan sesuatu. Dan Allah juga nggak bisa begitu kan? Karena laisa kamitslihi syai'un. Maka caranya bagaimana menetapkan nama dan sifat Allah? Dikasih tahu langsung oleh Allah atau dikasih tahu sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa. Kemudian akal itu nggak punya lapangan di situ. Itu tentang bagaimana menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian wa asma'ullahi wa sifatuhu, dan nama-nama Allah dan sifatnya itu minal muhkami fi maknaha. Tadi kan dikatakan apakah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu muhkam atau mutasyabih? Kata beliau, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu termasuk sesuatu yang muhkam dalam maknanya. Maknanya muhkam. Fa'inna maknaha maklum, karena maknanya diketahui. Istiwa, nuzul, kemudian yad, kemudian wajah, itu semua diketahui maknanya. Orang Arab tahu maknanya. Bukan nggak diketahui maknanya. Apa maksud dari turun begitu kan? Kalau kita katakan turun, orang Indonesia tahu makna turun. Istiwa, tinggi di atas bersemayam. Orang Indonesia tahu makna tinggi di atas bersemayam. Kata-kata tangan, orang Indonesia juga tahu makna tangan. Sebagaimana orang Arab tahu makna yad, tahu makna nuzul, tahu makna istiwa, dan seterusnya. Maknanya diketahui. Wa minal mutasyabihi fi haqiqatiha. Tapi termasuk suatu yang mutasyabih dalam hakikatnya. Hakikatnya itu gimananya, gitu. Kaifiatnya. Li'anna haqa'iqaha, karena hakikatnya la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa saya maksud dari bila kaif tanpa tanpa kaif itu maksudnya adalah bukan menafikan kaifiyat, tapi yang dinafikan adalah kaifiatnya bagaimana.
Jadi sifat Allah itu punya hakikat, punya kaifiat. Ya. Jadi sifat Allah itu bukan sesuatu yang nggak ada kaifiatnya. Lihat ya. Sifat Allah itu sesuatu yang punya hakikat, punya kaifiat. Tapi kita nggak tahu bagaimana hakikat dan kaifiatnya. Beda kan? Kita bilang, oh Allah punya sifat turun, Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat apa namanya nuzul, Allah punya sifat yad, Allah punya sifat wajah. Tapi nggak ada hakikatnya. Sama kita tidak tahu hakikatnya. Ada hakikatnya tapi tidak tahu hakikatnya. Jadi yang benar adalah sifat-sifat itu ada hakikatnya tapi kita nggak tahu. Maka disebut mutasyabih. Wal muhkamu maka nawadihan. Sedangkan apa itu muhkam? Muhkam adalah sesuatu yang wadih, yang jelas. Waksuhu al mutasyabih. Sedangkan lawannya adalah mutasyabih. Mutasyabih itu sesuatu yang tidak jelas, gitu, belum jelas. Kemudian lanjutnya terakhir. Bi'adadin muayyanin. Huwa laka sammaita bihi nafsaka Awis ta'sarta. Fala sabila rihi wal ihatati bihi. Tis'atan. Al-hadisi min tanna ikhtasat man wanadhiru dir'an duru'un ukhra. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata beliau, asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ghairu mahsuratin, tidak terbatas. Tidak terbatas pada jumlah 99. Asma'ullahi, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fit du'ail ma'thur, dalam doa yang ma'thur. As'alukallahumma bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan seluruh nama milik Engkau. Sammaita bihi nafsaka, yang Engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabika, atau dengan nama yang telah Engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika. Ini antum kalau doa pakai doa ini tawasulnya luar biasa sekali dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau telah Engkau ajarkan nama tersebut pada seorang dari makhluk. Au istasarta bihi, atau dengan sesuatu yang Engkau khususkan, Engkau monopoli begitu. Fi ilmil ghaibi indaka, yang ada dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Artinya dari sini, dari hadis ini kita tahu bahwasanya ada nama yang Allah turunkan dalam kitab, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada makhluknya, ada nama yang Allah simpan. Allah monopoli di dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah. Nah, begitu.
Wa masta'tsarallahu bi ilmi, dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan monopoli dengan ilmunya, fala sabila, maka tidak ada jalan ila hasrihi, untuk membatasinya, menghitungnya, wal ihatati bihi, atau meliputinya. Nah, jadi nama-nama Allah itu di dalam hadis ini, di dalam doa ini, kita bisa mengambil kesimpulan, ada yang Allah simpan, ada yang Allah monopoli. Wal jam'u baina hada wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tentang hadis nama-nama dan sifat, nama-nama Allah itu punya 99 itu bagaimana? Bagaimana cara menjamak? Bagaimana cara memahaminya? Seolah-olah kan bertentangan. Menjamak antara hadis ini dan antara sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sungguhnya Allah punya 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa saja yang menghitungnya, nanti ahso nanti ada makna. Siapa saja yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Anna makna hadil hadis. Makna hadis ini, anna min Allahi, bahwasanya sebagian min, di antara sebagian nama-nama Allah itu ada 99. Tis'atan wa tis'in. Ikhtasat, yang khusus, bi'an man ahsoha, yang mana siapa saja yang berhasil atau bisa menghitungnya, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Wala yunafi, dan tidak menafikan, an yakuna lahu asma'un ukhra ghairaha, tidak menafikan Allah punya nama-nama lain selain 99 ini. Bukan artinya Allah cuma punya 99. Wa nadhiru zalika, yang mirip dengan ini adalah antakula perkataan. Ada orang ngomong begini, indi khamsuna dar'an atau dira'an. Saya punya 50 baju besi. A'dadtuha lil jihad. Saya siapkan untuk jihad. Saya punya 50 baju besi yang saya siapkan untuk jihad. Fala yunafi an yakuna indaka durun ukhra, dan tidak menafikan bahwasanya di sisimu itu ada baju besi yang lain. Saya sama kayak ada ngomong begini, saya punya duit 50.000 yang saya siapkan buat makan siang. Nah kan gitu kan. Apakah artinya duit saya cuma 50.000? Enggak. Sama begitu. Wa makna ihsa'i asma'illah, dan makna dari ihsa, menghitung nama Allah Subhanahu wa taala, maknanya itu apa? An ya'rifa lafdhuha wa maknaha, adalah mengetahui lafaz dan maknanya. Atau an yu'rafa lafdhuha wa maknaha, diketahui lafaz dan maknanya. Jadi siapa saja yang ahsoha, maksudnya siapa saja yang tahu lafaz dan maknanya, maka dia masuk surga. Wa yata'abbadu lillahi bimuqtadaha. Wa yata'abbada, dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Itu yang disebut dengan ahsa asma al-husna. Jadi menghitung nama-nama yang 99 itu maksudnya adalah tahu lafaz, tahu maknanya, dan bisa beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Begitu. Maka dia akan masuk surga. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar hafal. Tapi hafal itu sudah satu step ya. Antum mesti nggak hafal kan? 99 asmaul husna hafal nggak? Enggak. Yang biasa buat puji-pujian itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi itu sudah satu step. Kalau orang sudah hafal itu sudah satu step, ya. Sudah tahu lafadznya, tinggal maknanya, tinggal beribadah dengan makna tersebut, ya kan? Kalau belum hafal lafadznya, ya belum tahu maknanya. Gimana mau tahu maknanya kalau belum tahu lafadznya? Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.